Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Aku Basri, dan ceritaku dimulai ketika aku terkena PHK di tengah pandemi. Aku memutuskan menelpon bapak dan ibuku. Halo Pak, Bu, apa kabar di sana? Alhamdulillah sehat, Le. Kamu gimana? Pak, Bu, aku mau jujur. Aku kena PHK. Jadi sekarang sementara ini nganggur. Innalillahi. Terus gimana, Le? Kamu baik-baik saja kan? Iya, Bu. Aku masih ada tabungan, jadi bisa bertahan dulu. Tapi mungkin untuk sementara aku nggak bisa kirim uang ke kampung. Nggak apa-apa, Le. Yang penting kamu sehat dan bisa cari jalan lain. Usaha itu nggak ada yang sia-sia. Iya, Le. Kami doakan kamu selalu diberi rezeki. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Setelah obrolan itu, aku merasa lebih lega. Hari-hariku yang biasanya sibuk di pabrik kini diisi dengan kebingungan. Tapi satu hal yang berubah, aku jadi sering mengobrol dengan tetangga kontrakan, terutama Udin, penjual bakso yang tinggal di depan. Suatu hari, setelah berbincang dengan Udin, ia menawarkan sesuatu. Bas, daripada nganggur, gimana kalau kamu jualan bakso juga? Aku ajarin dari awal, mulai dari resep sampai cara jualan. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami pergi ke pasar, belanja bahan, dan Udin mulai mengajariku seluk-beluk bisnis bakso. Beberapa hari kemudian, aku sudah punya gerobak bakso sendiri dan mulai berjualan. Setelah belajar dari Bang Udin, aku mulai berjualan bakso. Awalnya, aku mendorong gerobakku ke pemukiman warga, tapi pembeli masih sepi. Orang-orang mungkin belum mengenalku. Keesokan harinya, aku mencoba berjualan di depan sekolah. Hasilnya mengejutkan. Bakso yang kubawa habis terjual. Aku merasa semangat. Dan untuk beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk menetap di sekitar sekolah. Namun, tak lama kemudian, lockdown diberlakukan dan semua sekolah diliburkan. Aku kembali kebingungan, harus mencari rute baru. Aku mencoba masuk ke sebuah komplek perumahan. Syukurlah, di sana bakso yang kubawa laris manis. Di salah satu sudut komplek, seorang ibu-ibu memanggilku. Mas, baksonya satu porsi ya. Saya belum pernah lihat masnya jualan sebelumnya. Iya, Bu. Saya baru mulai jualan beberapa hari ini. Aku memberikan pesanan ibu itu sambil menyiapkan kursi plastik untuknya duduk. Enak juga baksonya, Mas. Semoga laris ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Setelah itu, aku melanjutkan mendorong gerobakku. Hari sudah mulai larut. Aku terus membunyikan mangkok. Ting, ting, ting. Bakso, bakso. Sampai tanpa sadar, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ketika aku melewati ujung komplek yang sepi, gerobakku tiba-tiba berhenti. Seperti ada yang menahan atau mengganjal rodanya. Aku melihat sekeliling dan menyadari bahwa aku berada di bawah sebuah pohon besar. Daunnya bergoyang-goyang, meski angin saat itu tidak terasa kencang. Tiba-tiba, aku merasa tanganku ketetesan cairan. Aku mengusapnya, warnanya merah, seperti darah. Aku mendongak ke atas pohon dengan rasa penasaran. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang kusut, matanya lebar, seperti hendak keluar dari rongganya. Wajahnya hancur berlumuran darah. Dari mulutnya terdengar suara seperti rintian. Lalu dia menunduk menatapku. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku membeku. Seketika, darah terus menetes dari wajahnya ke arahku.
Seketika aku berteriak sekuat tenaga dan berlari, meninggalkan gerobakku. 500 meter dari tempat itu, aku melihat pos ronda dengan 2 orang warga yang sedang berjaga. Napasku tersengal-sengal saat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mas, tenang dulu. Biar kami temani ambil gerobaknya. Iya, gak usah takut. Biasanya di daerah sana memang suka ada cerita aneh-aneh. Dengan rasa was-was, kami bertiga berjalan menuju tempat kejadian. Saat sampai, suasananya terasa dingin dan sunyi. Gerobakku masih di tempat yang sama. Salah satu warga menyalakan senter dan memeriksa sekitar. Tidak ada apa-apa, Mas. Tapi pohon ini memang terkenal angker. Dulu pernah ada perempuan meninggal di sini karena kecelakaan. Aku menggigil mendengar cerita itu. Setelah memastikan gerobakku aman, kami kembali ke pos ronda. Setelah beberapa hari demam tinggi dan tidak berjualan, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke komplek yang dulu menjadi saksi pengalaman menyeramkanku. Awalnya aku ragu, tapi mengingat pembelinya ramai, aku berpikir mungkin kali ini tidak akan ada apa-apa lagi. Begitu masuk komplek, suara mangkok ting 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 yang kubunyikan langsung menarik perhatian banyak pembeli. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak mulai mengerumuni gerobakku. Salah satu ibu-ibu yang pernah membeli di hari pertama aku berjualan di komplek itu menghampiriku. Mas, kok beberapa hari nggak jualan? Saya tunggu-tunggu loh. Iya bu, baru sembuh. Kemarin sakit demam beberapa hari. Saat itu aku juga bertemu dengan bapak-bapak dari pos ronda yang pernah menolongku mengambil gerobak. Mereka menyapaku dengan ramah, bahkan sempat bercanda bahwa aku sudah menjadi langganan tetap komplek. Rasanya hangat bisa diterima seperti ini. Meskipun aku masih menyimpan sedikit rasa was-was. Ketika aku mulai mendorong gerobakku ke arah ujung komplek, tempat pohon besar itu berada, perasaan cemas kembali muncul. Aku membaca doa dalam hati sebanyak mungkin, berharap tidak ada kejadian aneh seperti sebelumnya. Sampai akhirnya aku melewati pohon besar itu dengan selamat. Tapi baru beberapa meter setelah melewati pohon, terdengar suara dari salah satu rumah. Bang, bakso bang. Aku menghentikan gerobakku. Seorang ibu-ibu muncul dari dalam rumah, membawa mangkok. Dia tampak seperti pelanggan biasa, tapi entah kenapa tatapannya terasa datar, tanpa ekspresi. Setelah memberikan pesanan, dia berkata, "Tunggu di sini ya bang, saya ambil uang dulu." Aku mengangguk, meskipun merasakan hawa aneh yang tidak bisa kujelaskan. 5 menit berlalu, lalu 10 menit, dan ibu itu tidak kunjung keluar. Aku mulai gelisah, apalagi suasana di sekitar rumah itu terasa semakin sunyi. Tiba-tiba, suara motor mendekat. Aku menoleh, dan ternyata itu adalah bapak-bapak dari pos ronda yang tadi sore membeli bakso dariku. "Ngapain mas di sini?" "Ini pak, lagi nunggu ibu-ibu ngambil uang di rumahnya." Dengan wajah serius, "Ibu-ibu di rumah ini?" Aku mengangguk, namun bapak itu langsung menggeleng dan menatapku dengan wajah tegang. "Mas, ini rumah kosong, sudah lama gak dihuni." Aku berdiri dengan tubuh gemetar, menoleh ke arah rumah itu. Aku terkejut melihat kondisinya yang ternyata berbeda dari tadi. Rumah yang sebelumnya terlihat rapi, kini tampak usang, dengan jendela yang pecah dan halaman depan yang ditumbuhi rumput tinggi. "Tapi tadi pak, rumah ini bagus. Ada ibu-ibu keluar pesan bakso." "Sudah mas, ayo kita pergi dari sini." Bapak itu tampak terburu-buru, seolah ada sesuatu yang tidak ingin dia jelaskan. Tanpa banyak tanya, aku menurut. Kami pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di kontrakan,
Tubuhku terasa sangat lelah. Tanpa memikirkan apa-apa lagi, aku langsung terbaring dan tertidur. Namun malam itu mimpi aneh menghampiriku. Aku kembali melihat ibu-ibu misterius dari rumah kosong di komplek itu. Dalam mimpiku, dia hanya duduk termenung di teras rumahnya tanpa berkata apa-apa, hanya menatap kejauhan dengan ekspresi kosong. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 4 subuh dan aku merasa tidak bisa tidur lagi. Aku memutuskan untuk keluar mencuci gerobakku, berharap rasa gelisah ini mereda. Namun, saat aku membersihkan gerobak, aku merasakan sesuatu yang aneh. Dari sudut mataku, aku melihat sosok perempuan dengan wajah hancur dan mata lebar berdiri di kejauhan, di bawah lampu jalan. Sosok itu sama persis dengan yang kulihat di bawah pohon besar di komplek. Tubuhku langsung merinding, dan tanpa pikir panjang, aku lari masuk ke kontrakan. Belum sempat menenangkan diri, suara teriakan dari kontrakan Bang Udin membuatku dan para tetangga lainnya panik. Kami semua bergegas ke sana, dan di sana Bang Udin sedang meronta-ronta seperti orang kesurupan. Beberapa tetangga berusaha memeganginya, tapi Bang Udin terus meronta dengan tenaga yang tidak biasa. Ketika dia melihatku, ekspresi wajahnya berubah menyeramkan. Dengan suara perempuan yang dingin dan menggema, dia berkata, "Bersihkan rumahku." Tangannya menunjuk ke arahku, seolah memberiku perintah. Aku hanya bisa berdiri terpaku, bingung rumah yang dimaksud itu rumah yang mana. Seolah membaca pikiranku, suara itu kembali berkata, "Rumah yang ada dalam mimpimu." Ucapan itu membuat bulu kudukku meremang. Para tetangga mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya aku menceritakan seluruh kejadian yang kualami, mulai dari pertemuanku dengan ibu-ibu misterius hingga mimpi semalam. Pagi itu, karena hari Minggu, aku ditemani beberapa tetangga menuju komplek tempat aku biasa berjualan. Di sana, kami berbicara dengan satpam yang berjaga di pintu masuk. Setelah mendengar ceritaku, satpam itu terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Memang rumah itu sudah lama kosong, Mas. Dulu ada seorang ibu yang bunuh diri gantung diri di rumah itu. Setelah itu nggak ada yang mau menempatinya. Kadang ada kejadian aneh, tapi nggak semua orang tahu." Satpam itu kemudian mengantar kami menemui Pak RT komplek. Saat bertemu Pak RT, aku menceritakan semua yang kualami, termasuk suara perempuan yang keluar dari mulut Bang Udin. Pak RT terlihat serius dan langsung mengambil keputusan. "Kita harus bersihkan rumah itu. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai di sana. Malam nanti kita adakan doa bersama di masjid komplek." Pagi itu juga, beberapa warga komplek bersama tetanggaku mulai membersihkan rumah kosong itu. Pintu yang sebelumnya terkunci berhasil dibuka. Ketika masuk, suasana di dalam terasa sangat pengap dan gelap. Ada sarang laba-laba di mana-mana, dan bau apek menyengat di hidung. Di salah satu ruangan, ditemukan sebuah tali kusut yang masih menggantung dengan langit-langit. Tali itu langsung dibuang oleh warga. Seluruh rumah disapu bersih, dan warga menaburkan garam di sudut-sudut ruangan. Malam harinya, seluruh warga komplek berkumpul di masjid untuk mengadakan doa bersama dan pembacaan Yasin. Suasana terasa khusyuk, dan aku ikut serta dalam doa tersebut. Dalam hatiku, aku berharap kejadian aneh ini berakhir. Setelah doa selesai, Pak RT mengumumkan bahwa rumah itu telah dibersihkan dan tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Warga diminta untuk menjaga kebersamaan dan saling membantu jika ada masalah seperti ini lagi. Sejak malam itu, tidak ada lagi kejadian ganjil di komplek atau kontrakanku. Aku kembali berjualan bakso, tapi aku menghindari rute ke komplek itu untuk sementara waktu.
Aku merasa cukup lega karena masalah ini sudah diselesaikan, meskipun pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang sulit dilupakan.